Baik, ini adalah materi kedua yang akan saya bahas, yaitu penilaian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan satu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, di sini kesehatan suatu bank mencakup kegiatan usaha seperti yang pertama kemampuan menghimpun dana. Di sini bank harus mampu menarik dan menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk simpanan masyarakat, pinjaman masyarakat, dan instrumen keuangan lainnya. Lalu tingkat kepercayaan masyarakat juga terhadap bank, serta kualitas produk tabungan dan deposito serta strategi pemasaran berpengaruh pada kemampuan bank dalam menghimpun dana. Yang kedua ada kemampuan mengelola dana. Bank perlu memiliki kebijakan yang efektif dalam mengelola dana yang diperolehnya. Ini mencakup alokasi dana untuk pinjaman, investasi dan likuiditas. Selanjutnya ada kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat. Di sini bank harus dapat menyalurkan dana secara efektif melalui pemberian pinjaman kepada pelanggan atau melalui investasi yang menguntungkan. Nah, proses penyaluran dana itu harus mempertimbangkan risiko kredit, suku bunga, dan likuiditas, serta mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku. Lalu selanjutnya ada kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Di sini bank harus mampu memenuhi kewajiban finansialnya seperti pembayaran bunga dan pokok pinjaman, gaji karyawan, dan dividen kepada pemegang saham. Kesehatan bank juga tercermin dalam kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Dan yang terakhir adalah pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Di sini bank harus patuh terhadap peraturan perbankan yang berlaku di wilayah yurisdiksinya. Ini mencakup ketentuan keamanan, likuiditas, dan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan. Selanjutnya ada aturan kesehatan bank. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Kesehatan suatu bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan. BI merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank agar perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Selanjutnya, sesuai dengan edaran BI nomor 6/23/DPNP (31 Mei 2004), bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan dan bila diperlukan BI meminta hasil penilaian tersebut untuk menguji ketetapan dan kecukupan hasil analisis bank. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank itu mencakup yang pertama ada kapital atau modal, lalu aset quality atau kualitas aset, lalu ada manajemen, earning atau rentabilitas, liquidity atau likuiditas, serta sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap resiko pasar. Nah, yang pertama ada kapital atau modal. Itu menilai seberapa kuat modal bank untuk menutupi resiko-resiko yang mungkin timbul. Contohnya, perbandingan antara modal inti dan total aset pada bank. Selanjutnya ada aset quality atau kualitas aset, yaitu mengevaluasi seberapa baik kualitas portofolio aset bank termasuk kemungkinan resiko kredit. Contohnya mengevaluasi tingkat kredit yang bermasalah, perbandingan antara kredit bermasalah dan total pinjaman. Lalu selanjutnya ada manajemen, yaitu mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola risiko dan operasi bank. Ini contohnya evaluasi kebijakan risiko dan keberlanjutan strategi manajemen. Selanjutnya ada earning atau rentabilitas, yaitu menilai kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan.
Contohnya rasio keuntungan bersih terhadap total aset atau margin bunga bersih. Selanjutnya, likuiditas yaitu mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Contohnya rasio kecukupan likuiditas, perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Yang terakhir ada sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap resiko pasar. Itu mengevaluasi sejauh mana bank dapat terpengaruh oleh perubahan pasar. Contohnya analisis terhadap bagaimana fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan dan nilai aset. Nah, di sini ada tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen. Pada tahap ini digunakan formula dan indikator pendukung yang telah ditetapkan untuk masing-masing komponen penilaian. Contohnya, menghitung rasio kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, margin bunga bersih, dan indikator lainnya sesuai dengan standar industri atau regulasi. Lalu yang kedua ada analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen. Hasil dari langkah pertama dievaluasi untuk menentukan peringkat masing-masing komponen penilaian, seperti modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitif terhadap risiko pasar. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Contohnya memberikan peringkat 1 hingga 5 untuk setiap komponen berdasarkan hasil analisis. Nah, peringkat 1 dapat menunjukkan kesehatan yang baik, dan sementara peringkat 5 mungkin menunjukkan adanya risiko atau kelemahan. Yang ketiga, analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian. Di sini, setiap komponen penilaian dibagi menjadi beberapa faktor yang lebih spesifik. Tahap ini melibatkan penilaian terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada kesehatan masing-masing komponen. Contohnya dalam komponen manajemen, faktor-faktor seperti kebijakan risiko, strategi manajemen, dan keberlanjutan strategi dievaluasi dan diberi peringkat. Dan yang terakhir ada analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank, yaitu hasil peringkat dari setiap komponen dan faktor digunakan untuk menetapkan peringkat keseluruhan atau komposit bank. Contohnya melakukan agregasi peringkat masing-masing komponen dengan memberikan bobot tertentu pada setiap komponen sesuai dengan tingkat kepentingannya. Misalnya memberi bobot lebih tinggi kepada pemodal dan kualitas aset. Mungkin sekian penjelasan saya tentang materi kesehatan bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.